Gak tahu dia. Konklusi ya? Hai, welcome to Dahwa Sumatera. Ini adalah podcast pertama di Dahwa Sumatera. Nah, podcast ini akan mendatangkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ikutan. Ini adalah podcast pertama kita. Kita akan bahas yang namanya security. Gimana orang supaya merasa lebih aman gitu. Gimana lebih secure gitu. Nah, untuk itu kita mendatangkan orang-orang yang tentunya ahli di bidangnya. Oke, tamu kali ini aku mau kenalin ya. Ada Korusdi dari 9 CCTV ya. Tentunya handal di bidang CCTV juga. Dan ada satu lagi namanya Pak Hendy ya. Ini adalah orang yang sudah berpengalaman sekitar 100 tahun ya. Oh enggak ya, sekitar 30 tahun kalau nggak salah ya. Enggak juga ya, umurnya masih 28 soalnya. Oke, nah dan ini adalah sales di Sumatera ya, namanya Pak Rolanda gitu. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, kita bahas lebih detail lagi, kita bahas lebih dalam lagi tentang yang namanya CCTV gitu. Yang namanya CCTV yang mungkin saat ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena aku tadi barusan lihat data di statistik nih ya. Tahun 2019 itu katanya di antara 100.000 penduduk yang kena kasus kriminal itu sekitar 103 orang. Nah, terus kalau misalnya kita bandingkan sama tahun 2020 ya, di per Juni aja itu tingkat kriminal itu katanya meningkat sekitar 38,45%. Berarti kan sebenarnya kita pun punya resiko ya, jadi tindak kriminal gitu. Nah, ini adalah update data yang kita terima gitu kan di Indonesia tahun 2019 dan 2020. Nah, menurut aku tanya Korusdi dulu ya. Aku tanya Korusdi dulu nih. Menurut Koko, kira-kira nih, Koko kan udah lama nih jual CCTV sekitar 500 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya. 500 tentunya udah pengalaman ya. Sebelum CCTV terbentuk pun Koko udah jualan. Oh iya. Kan CCTV katanya ada yang tradisional, ada yang canggih kan. Iya. Tradisional itu yang tetangga katanya. Iya. Nah, menurut Koko nih, dengan kasus-kasus seperti ini, dengan CCTV ini bisa menjawab kekhawatiran kita nggak sih? Oh iya. Nah, hadirnya teknologi CCTV ini sangat membantu ya bagi kita semua ya. Jadi CCTV ini dibuat kan untuk pengawasannya. Ya. Nah, ini juga bisa mendukung untuk keamanan ya, sehingga bisa mencegah atau setidaknya mengurangi tindakan kriminal. Nah, dan CCTV sekarang sudah berkembang ya, ada teknologi yang bisa diaplikasikan sebagai smart alarm. Nah, bisa pemberitahuan dini ataupun notifikasi ke handphone. Nah, sekarang ini CCTV ya menjawab ya kebutuhan kita ini. Nah, jadi sebelum kejadian itu terjadi kita sudah udah tahu gitu ya, oh ada nih gelagatnya nih. ya gelagat, ciri-ciri pelaku atau seperti apa, identifikasi ataupun setelah kejadian pun kita bisa mendapatkan bukti otentik berupa video pelakunya dengan ciri-cirinya ataupun yang lebih aktualnya, itu bisa menjadikan bukti. Iya. Karena kalau kita lihat data kayak gini, kita bisa jadi masuk ke dalam 103 orang ini nih. Gitu. Iya, saya lihat datanya mana? Apalagi kan kayak cewek-cewek kayak gini kan jarang ya kan. Kalau sempat dihilang di muka bumi, ya akan jadi masalah besar mungkin. Oke. Nah, tadi kan mungkin Ko Hendy sebagai ahli di bidang teknis lah kita ngomongnya. Mungkin sistem yang pencegahan tadi itu cenderung lebih pasti ngerti ya. Jadi apa sih di dalam kamera CCTV itu yang buat kita bisa jadi merasa bahwa kita nih aman nih kalau gua punya CCTV gitu. Nah, oke. Selain dari yang dipaparkan sama Korusdi tadi, nah kita butuh CCTV yang tradisional ya. Tradisional itu kalau CCTV itu bukan pasti tetangga kan? Hah? Tradisional Bukan, bukan tetangga kan?
Maksudnya itu masih sebelum lah produk lama ya, produk lama ya. CCTV itu digunakan ya sebagai hanya sebagai alat perekam, hanya sebagai alat perekam. Apabila terjadi sesuatu maka baru diputar kembali, baru dilihat apa penyebabnya kehilangan. Nah, untuk zaman sekarang, zaman modern itu CCTV itu bukan hanya sekedar untuk apa ya namanya, untuk mencari kehilangan. Misalnya kalau ada kehilangan mencari ya bukti. Sekarang CCTV itu udah lebih ke arah pencegahan. Nah, untuk lebih ke arah pencegahan, bagaimana caranya untuk mencegah sesuatu kriminal terjadi, maka hadirlah Dahwa di sini untuk memberikan solusi namanya smart security. Nah, smart security itu nanti dihubungkan dengan alarm dan juga notifikasi ke handphone sebelum kehilangan terjadi. Jadi disitulah kita hadir untuk memberikan solusi atau jawaban kepada inilah masyarakat Indonesia khususnya. Nah, untuk mengantisipasi kriminal gitu, tindakan kriminal. Kalau Pak Hendi ngomong kayak ini ya, kita merasa kayak berada di TV yang ada klinik tongfang, ada jadi kayak ada solusi gitu kan, ada sakit minum obat langsung sembuh, ada solusi, ada masalah ada solusi, ada CCTV ada Pak Hendi. Kalau kita ngomongin CCTV ini kan memang peradabannya ya, kalau kita ngomongin manusia peradabannya. Kalau dulu itu setahu CCTV itu kita kayak nonton film ditabung, itu banyak bintik-bintiknya. Oh iya. Iya benar ya kok. Jadi sekarang kalau kita lihat CCTV lagi, udah jelas nih, oh ini memang mata, ini hidung, udah jelas gitu. Terus sekarang itu yang aku lihat lagi nih, CCTV itu warnanya hitam putih. Iya. Sekarang katanya nggak malam pun gelap pun nggak harus hitam putih gitu. Berarti kan perkembangannya cukup bagus ya. Bahkan sekarang selain warna sudah berwarna, katanya bisa mendengar suara juga. Jadi kita kayak mana nih, nggak bisa rahasia-rahasia lagi dong ya. Gimana nih kok? Ya, di mana menurut Korus itu bagus apa kehadiran CCTV yang diinclude dengan audio bagaimana? Oh, kalau menurut pendapat saya itu menjawab juga kebutuhan masyarakat banyak ya. Nah itu tergantung kita implementasikan ke mana. Nah, bisa juga kita implementasikan ke tempat-tempat lain ya, misalnya di ruang persidangan juga bisa ya. Ya. Selain visual secara video, bisa juga visual suara yang bisa kita rekam. Nah seperti itu. Semua ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, di mana dan kapan kita menggunakan ini. Apalagi teknologi seperti ini dengan metode pemasangan yang lebih mudah, sehingga kapan waktu pun ingin kita pindahkan posisi kamera ini bisa kita lakukan dengan mudah. Seperti itu. Oh, bahkan sekarang ada sistem yang seperti itu ya? Iya. Jadi bisa cepat pasang dengan semudah itu. Iya, itu ada itu produk baru dari Dahwa itu yang seri TMQPA ya. Oh. Itu Okay. bahkan apa ya tipenya ya? Okay. bahkan orang umum ya ketika lihat fisik mungkin langsung bisa tahu cara bongkar Oh, pasangnya. bahkan nggak ada background CCTV Iya, sekali. sangat mudah. Memang tipe itu dikeluarkan, didesain sedemikian rupa. Nah, teman-teman kalau memang butuh produk itu jangan ragu teman-teman. Pilih sepeda. Ada smart iklan ya. Emang podcast jadi Kobojar aja ada iklan. Smartnya juga ada iklan ya kan. Oke, jadi sebenarnya perkembangan CCTV ini memang kita akui cukup cepat dan cukup pesat ya, dan mengikuti kebutuhan dari masyarakat gitu. Karena aku pikir-pikir juga nih, kalau misalnya kita cuma ngelihat rekaman, gerakan aja bisa jadi salah paham ya kan. Sebenarnya kayak gini, padahal sebenarnya di belakang ada apa, misalnya dia ngomongin apa, itu bisa jadi menambah bukti di pengadilan gitu ya. Kalau status kriminal, benar juga. Tapi nih, memang karena kan memang ini dikeluarkan sama Dahwa nih, kamera audio ini. Tapi memang pada kenyataannya itu mau dibutuhkan atau enggak gitu? Ada permintaan atau enggak terhadap itu? Gitu? Untuk kamera ini permintaan saat ini semakin hari semakin banyak karena sebelumnya mungkin teman-teman lainnya belum tahu ada fitur seperti ini yang bisa membantu kita ya. Ya, saran kita ini mestinya di setiap rumah, kantor minimum itu harus ada 1 atau 2 kamera dengan fitur audio. Oh, itu sangat penting. Kenapa Misalnya, harus ada seperti itu? Misalnya
kita penempatan di depan rumah atau kantor atau di parkiran. Nah, ketika ada proses ya, atau sebelum terjadinya suatu kejadian, ada percakapan itu pun bisa kita dengar ya. Nah, bisa juga yang ada security-nya ataupun ada yang piket sedang pantau TV-nya, layarnya, bisa besarkan suara dan mendengar pembicaraan di sana. Ataupun ketika malam hari nih yang sering menjadi gangguan sama kita, kenyamanan saat malam hari ya, lagi santai ataupun menjelang mau tidur, tiba-tiba ada suara di depan rumah, suaranya terdengar sama kita. Nah, kita nggak perlu buru-buru ke tempat sumber suara itu, cukup nyalakan TV, kita lihat CCTV apa pemicu suara itu. Ternyata misalnya hanya kucing lewat, artinya kita safety, tidak perlu kita ambil tindakan yang lebih. Nah, jadi kita bisa lebih santai lagi. Apalagi Bang Rolanda yang rumahnya 100 lantai. Iya. Juga ya kan harus turun ke bawah. Iya. Mending lihat dari handphone ya. Dan mungkin pertumbuhan itu atau kebutuhan kamera bersuara ini mungkin Pak Roland ya bisa jelasin ya. Kan dibilang sales bisa nganalisa ya pertumbuhan sell out-nya ya, atau seperti apa ya permintaan dari konsumen lainnya. Gimana kira-kira nih Bang? Ya, jadi terima kasih. Jadi sebelumnya pada saat saya mulai coba lihat kondisi pasar sebelum adanya kamera CCTV ya, jadi pasar itu ya masih stuck gitu ya. Jadi artinya permintaan tidak banyak, tidak sedikit juga. Jadi CCTV sangat dibutuhkan. Namun semakin majunya teknologi dan semakin maraknya namanya kriminal ya, dari yang terjadi di lapangan. Jadi para pencipta CCTV mulai memikirkan bagaimana tentang security. Ya, jadi dengan adanya CCTV bersuara membuat security lebih baik. Jadi bisa melihat kondisi di lapangan itu apa sih yang terjadi, siapa sih yang salah begitu. Jadi kita lebih transparan. Jadi dengan adanya audio sangat mendukung penjualan tentunya. Jadi banyak peminat yang senang dengan CCTV yang ada suara. Jadi karena zaman sekarang ini orang kepo ya, karena merasa CCTV itu nggak ada suara dulunya, sekarang ada suara, sehingga mereka lebih tertarik untuk memilikinya. Gitu. Jadi ingin, ada orang yang udah pasang CCTV ingin upgrade, ada orang juga yang pasang CCTV langsung pengen ada suara. Jadi menurut saya market atau pasar dari CCTV yang ada audio ini sangat bagus. Jadi kebetulan saya tahu bahwa Dahwa sudah mengeluarkan CCTV yang ada audio dengan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. Jadi itu mungkin bisa menjadi jawaban untuk masyarakat zaman sekarang tidak sulit mempunyai CCTV dengan harga yang harga yang cukup terjangkau dan berkualitas. Mungkin itu aja sih. Tadi kan kalau kita ngomong ke masalah Sumatera nih, katanya harga terjangkau. Yang namanya penjual ya pasti bilang harga selalu terjangkau ya kan. Jadi kita tanya langsung, benar gak harga kita terjangkau? Gimana selama ini selama jual kamera audio gitu? Apakah memang harga kita ini bisa beredar di pasaran? Apakah harga kita ini bisa mengikuti pasar gitu? Gimana kira-kira? Iya, kamera audio dari Dahwa itu harga sangat terjangkau ya teman-teman ya. Nah, dari segi harga pertama dan fasilitas fiturnya yang ada itu ya tidak jauh beda dengan kamera konvensional biasanya, hanya ada penambahan sedikit rupiah saja. Oke, coba kita belajar berhitung ya. Dengan kamera konvensional dengan penambahan additional mic misalnya untuk menghasilkan suara rekaman, itu kita butuh mic-nya, yang mic utamanya, kabelnya, lagi biaya instalasi dan settingnya, itu kan ada bisa habis berapa tuh? Ada biaya itu ya. Bisa habis berapa? Biayanya itu sangat boros. Dengan hadirnya kamera Dahwa yang bersuara ini, semua biaya itu akan
cut loss. Hanya penambahan sedikit rupiah saja sudah mendapatkan kamera dengan fitur suara, dan suaranya itu sudah sangat bagus ya teman-teman ya. Yang sudah kita pasang di ruangan tertutup jangkauan bisa sampai 8 meter loh. Nah, di area terbuka ya, memang area terbuka ya banyak sumber suara liar gitu ya, tapi terfokus juga suara yang sekitar kamera. Artinya fokus kita itu memang yang di depan kamera, contoh 4-5 meter, tujuan kita memang itu. Seperti itu. Kalau dibandingkan nih ya, kamera kan tadi kata Koko menarik nih. Kamera konvensional misalnya ada satu kamera nih dia nggak ada fitur mic-nya. Iya. Kita harus beli mic lagi, beli power untuk mic-nya lagi. Kemudian kita sambungkan ke kameranya kan gitu kan. Kira-kira nih kok, kalau kita hitung satu kamera Dahua ini dengan satu kamera yang konvensional plus mic tadi, bedanya berapa? Selisihnya kira-kira berapa? Bisa sangat banyak ya. Bisa kita ilustrasi ya, misalnya satu kamera kita pemasangan, ya mungkin harga bisa berbeda di tiap daerah ya. Katakan aja di Medan, satu kamera, penambahan satu kamera, berikut kabel konektor powernya bisa variatif ya, 400 sampai 500 ribu per kamera. Begitu juga penambahan satu device mic itu mungkin bisa menghabiskan 400 ribu juga. Di situ ada biaya jasa, kabel dan lain-lainnya itu ya. Kita compare dengan kamera yang sudah ada audio, itu hanya menambah sekitar 25.000 per kamera. Nah, artinya kamera dengan audio ini menjadi irit sangat banyak ya efisiensi ya. Sehingga istilah-istilah sekarang itu kita cut loss, biaya nggak perlu. Nah, seperti itu. Jadi jasanya pun terhitung satu ya? Satu, iya. Cuma titik kamera aja, sedangkan yang tadi jasanya jadinya terhitung dua, karena ada mikrofon plus kamera. Iya, dan tidak ada perawatan lain-lainnya juga seperti itu. Ya benar yang dikatakan sama Ko Rusdi tadi. Dengan hadirnya kamera yang jenis baru yang ada audio itu sangat memberikan kemudahan instalasi bagi pengguna CCTV ya. Karena dengan teknologi yang sekarang kita tahu Dahua itu udah ada sejak tahun 2002 dengan menggunakan teknologi HDCVI. Nah, HDCVI itu mempunyai perkembangan dari HDCVI 1.0, 2.0 dan sekarang udah HDCVI 6.0. Nah, HDCVI 6.0 itu apa artinya? Itu adalah HDCVI di mana di dalamnya sudah terkandung adanya teknologi AI, udah ada terkandung audio, udah terkandung video dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi cukup dengan satu kabel kita bisa mengantar audio, video, kontrol dan juga sudah ada AI di dalam. Nah, itu yang sudah ditampilkan oleh HDCVI 6.0. Nah, dengan adanya teknologi seperti itu, jadi kos-kos yang tidak perlu seperti instalasi mic eksternal, penambahan kabel dan juga instalasi penambahan untuk audio itu tidak diperlukan lagi. Jadi cukup dalam satu device, satu kamera, mudah bisa mengantar lebih banyak teknologi seperti audio, video dan juga kontrol. Nah, tambahannya untuk produk Dahua itu punya kelebihan, semua DVR kita dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu semua sudah mendukung audio. Jadi kita tidak perlu ragu dalam memilih. Kalau saya beli kamera yang ada suara, saya mau beli DVR mana sih gitu kan? Ya kan dia pertanyaan. Untuk produk Dahua kita semua sudah mendukung audio, mulai dari level yang paling murah sampai yang high-end. Jadi untuk masyarakat Indonesia tidak perlu takut untuk menggunakan XPR mana aja dari Dahua sudah mendukung audio. Itu. Berarti kalau ada yang udah pasang nih pakai XPR Dahua, terus dia tinggal beli kameranya aja berarti ya? Benar, iya. Oh, karena semua XPR Dahua sudah support yang namanya audio. Iya, benar. Audio dari kamera. Oke. Harusnya bisa cuan lah ya. Bisa cuan lah harusnya. Bisa. Karena kan kalau kita jualannya yang penting Betul. Jadi menurut saya pun di pasar jadi orang tidak bingung dalam memilih XPR mana seperti yang Pak Edi bilang tadi. Jadi cukup mau beli kamera yang ada suara, kita tinggal tentukan berapa channel untuk XPR-nya. Mungkin itu yang saya lihat dari lapangan Pak. Nah, terus sekarang kan lagi booming tuh yang katanya kalau dulu kan kamera kan masih pakai infrared.
Iya. Infrared itu kan masih hitam putih gitu. Jadi kita pakai baju hitam pun kelihatan warna putih, kita baju warna merah pun kelihatan warna putih gitu. Nah sekarang katanya ada yang berwarna ya, itu kayak mana tuh? Benar nggak itu? Ya, sekarang ada kamera yang namanya kamera full color ya. Oh, full color. Nah, full color di mana malam hari pada saat suatu area itu agak gelap, maka akan ditambahin satu buah lampu ya untuk menyinari area sekitar sehingga tampilan dari kamera itu tetap berwarna. Itu kamera full color dan sudah tersedia di 2 megapiksel dan 5 megapiksel. 2 megapiksel, 5 megapiksel. Nah juga full color ini udah disematkan di dalam audio. Jadi mau indoor maupun outdoor juga udah ada audio sih. Sering di full color juga udah ada audio. Berarti kameranya sudah ada audio, sudah ada full color pula ya kan. Harganya sekarang, harganya ya kan. Kita nanya siapa nih harganya? Kalau ini bilangnya terjangkau, ekonomis ya kan. Kita kan belum tahu di pasar ya. Kita tanya langsung aja, gimana nih kira-kira dengan kamera full color, kamera audio, harga yang Dahwa kasih nih, kira-kira bisa bersaing nggak kira-kira? Iya, sampai sekarang ini harga dari Dahwa ini sangat kompetitif ya. Dengan penambahan sedikit biaya, kita sudah mendapatkan kamera yang full color tadi, walaupun kondisi gelap gulita. Nah, itu bisa seperti itu karena ada penambahan LED LED tadi ya, seperti Ko Sandy katakan tadi. Jadi dengan teknologi ini, kami sebagai penjual, installer itu sangat happy. Disinilah titik awal menjadi pasar CCTV ini terdongkrak lagi, artinya demand itu semakin besar, minatnya tidak hanya untuk pengawasan, tapi bisa juga untuk hal-hal lainnya. Misalnya, dan kita juga pernah coba ya, iseng nih bikin video konten, bahkan pakai kamera CCTV untuk video kontennya. Kenapa? Karena kamera Dahwa ini udah real full HD ya. Udah full HD, gambarnya sangat bening, flickernya tuh nggak ada noise-nya, biasa kita tahu itu noise. Dan dominan kamera-kamera Dahwa ini bahkan dari level yang termurah di set Cooper ya, itu sudah ada DVDR-nya. Nah, ada fitur untuk mengurangi backlight ya? Iya, silau-silaunya itu bisa dikurangi ya. Jadi, kamera korelasinya apa ini ceritanya loh? DVDR ya? Harga tadi ya. Nah, kamera full color ini juga bisa membuat kita hemat loh. Contohnya gini nih, bisa saya ilustrasikan pemasangan di depan rumah atau area teras, garasi. Yang selama ini kan selalu setiap malam itu kita nyalakan kan lampu malam itu. Misalnya lampu 20 watt, ada yang juga yang 10 watt. Nah, dengan kamera full color ini bisa kita iritkan biayanya itu. Lampu-lampu konvensional itu nggak perlu nyala. Kita bisa manfaatkan kamera full color ini sebagai penerangan penggantinya tadi. Hasilnya juga sangat bagus. Nah, ini kan kalau kita ngomongin lampu, ngomongin LED itu pasti ada namanya umur, ya kan? Pasti ada saatnya lampunya itu akan mati. Nah, itu kalau di full color sendiri gimana kok? Berapa lama kira-kira? Tadi kan kata Ko Rusdi, kameranya bisa jadi lampu, jadi hemat penggunaan lampu katanya. Jadi kan setahu aku itu kan yang namanya lampu atau light itu kan ada umurnya. Nah, kalau dengan kondisi ini memungkinkan nggak seperti itu gitu? Dia udah kamera lagi, lampu lagi gitu. Ya. Nah, kondisi lampu dari full color ini kan tidak 24 jam hidup, hanya hidup ketika kondisi di area sangat gelap. Gelap total. Nah, gelap total baru di lampu ini bisa aktif. Nah, kalau dari percobaan, kalau lampu itu bisa bertahan sampai penggunaan lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Tapi kita juga para pengguna kamera Dahwa kita nggak perlu takut karena kita punya garansi yang lebih lama dibandingkan merek lain. Kita garansi sampai dengan 3 tahun untuk produk tersebut. Nah, kita juga selain dari 3 tahun itu kita juga punya namanya 1 year replacement. Begitu dalam 1 tahun ada kerusakan, kita langsung ganti baru untuk produk-produk yang full color tadi, full color dan juga kamera yang audio.
Nah, garansi itu terhitung dari mana tuh? Garansi itu terhitung dari keluar dari warehouse kita ya. Warehouse Dahua Iya, berarti ya. benar. Karena kadang kan Dahua ini kan jual ke partner lah, ke Korusdi misalnya kan. Nah, kalau namanya partner kan pasti ada namanya stok, Iya. ya kan. Jadi kan udah makan tuh. Nah, berarti terhitung dari kita jual ke partner ya, Iya. bukan partner jual ke partnernya lagi. Gitu. Keluar dari gudang. Berarti oke. Apa lagi? Ya, jadi saya setuju sih dengan Ko ini ya. Jadi saya lihat di pasaran, saya lihat kondisi bahwa pelanggan atau customer itu sangat senang ada kamera yang bisa berwarna 24 jam. Jadi memang ada pertanyaan tentang mengenai LED-nya. Jadi seperti yang kita ketahui kalau lampu kan sekitar 1 tahun 2 tahun itu sudah cukup bagus ya, apalagi 3 tahun. Nah dengan kondisi sampai dengan 6 tahun ya, itu sudah sangat normal ya, atau sudah standar lah ya. Jadi dengan kamera 6 tahun LED-nya itu kategori murah gitu, sudah berwarna, kemudian bisa menghemat biaya pada malam hari, tidak menggunakan lampu, kemudian terjangkau. Nah jadi yang bisa dibilang kompetitif, harga bersaing itu ya dengan kompetitor kita itu memang benar, karena Dahua sendiri yang saya lihat di pasaran dengan menambah sedikit uang dari saku kita bisa membeli CCTV yang lebih baik lagi. Jadi tidak perlu menambah setengah dari harga, mungkin atau 100% dari harga, bukan. Dengan menambah sedikit saja sudah bisa mengupgrade kamera kita lebih baik lagi. Jadi dari kesimpulannya sih menurut saya Dahua ini sangat kompetitif dari segi harga ya, sangat bermasyarakat, kualitas bagus, dan garansi cukup lama. Mungkin itu yang saya. Ya ini saya setuju nih. Nah kita juga ada pengalaman ya mengenai hasil-hasil rekaman yang sudah pernah ada. Nah ada satu kejadian ya, ketika malam hari ya, pada umumnya kamera yang sebelumnya itu kan dengan infrared, jadi hasil gambarnya itu kan tanpa warna. Nah ketika ada kejadian si pelakunya kabur dari situ, dan kita ketahui dan kita coba kejar ya si pelaku ini. Ketika kita sudah mendekati, kita jadi bingung sendiri ya. Hampir ada beberapa orang di sana yang hampir sama. Ya. Kenapa? Karena di situ nggak terdeteksi atau nggak kita ketahui warna dari pakaiannya. Ya. Kalau dari kamera full color ini sangat-sangat membantu. Contoh kejadian misalnya yang beberapa hari lalu, si pelaku ini persis pakai baju merah, ada les kuning. Nah, ketika dalam pengejaran kita lebih cepat mengidentifikasi sehingga target itu kita dapat. Mungkin kan kalau pakai warna wajahnya pun mungkin kelihatan Ya, kelihatan, dibandingkan sama hitam putih. ya, lebih detail ya. Jadi lebih mudah diidentifikasi. Identifikasi, ya Iya, seperti benar. itu. Apalagi kalau misalnya kita buat fitur yang terbaru itu apa namanya kok? Kalau udah kelihatan wajahnya gitu, Face recognition. face recognition ya. Aku juga dengar ada fitur yang kayak gitu. Kalau kita compare-kan nih kok fitur yang tadi itu sama yang full color, kira-kira keajaiban apa yang akan Iya. terjadi? Ya, seperti yang kita bilang dari awal tadi ya, dari awal podcast tadi, bahwa kehadiran Dahua ini saat ini CCTV itu bukan hanya dalam untuk pengobatan. Ya, kalau istilah medikal bukan pengobatan ya. Istilah medikal itu pengobatan. Eh, Ada kehilangan baru kita mencari rekaman. Jadi kita sekarang lebih banyak ke arah pencegahan. Nah, selain dari kamera yang ada audio, kamera full color yang kita perkenalkan ke konsumen, kita juga ada perkenalkan namanya SVR Resense. SVR Resense itu adalah SVR yang punya AI. Ada fitur face di sana, ada fitur smart motion detect, dan juga fitur IPS atau perimeter protection. Nah, itu nanti akan bekerja sama dengan kamera yang tadi yang ada audio dan full color. Nah, begitu ada kamera mendeteksi orang masuk ke area yang kita tandain atau wajah tersebut adalah target, maka akan langsung diberikan peringatan.
Jadi sebelum dia melakukan kejahatan, dia sudah terlebih dahulu perangkat kita memberikan peringatan ke pemilik mau melalui alarm atau mau melalui notifikasi ke handphone. Jadi sebelum dia melakukan tindakan kriminal, kita sudah langsung mengetahui bahwa ini orangnya ada orang yang menerobos ke area yang kita larang atau target ini yang sedang kita cari. Nah, itu sih fitur yang kita utamakan di sini di pencegahan itu. Ya. Jadi memang kebutuhan masyarakat semakin meningkat ya. Jadi bukan hanya lagi sistem itu bisa merekam saja, tapi dalam sudah lebih mencegah ya dengan adanya face recognition tadi ya. Nah dari sisi penjualan sih memang yang saya lihat itu cukup diminati. Mungkin Pak Rosdi gimana melihat di pasaran Pak? Iya, ini juga jadi apa ya? Ketika berapa bulan yang sebelumnya itu penjualan CCTV bukan hanya di kita ya, mungkin teman-teman lain juga banyak mengeluh gitu. Kenapa pasaran di CCTV ini penjualan kok nggak seperti 2-3 tahun yang lalu bisa grafik penjualan itu naik habis-habisan gitu. Nah itu kita memang gembira. Sekarang grafik penjualan itu udah mulai menurun dan bahkan turun. Kita harus selalu berinovasi ya sebagai penjual. Bagaimana ini ya setidaknya itu tidak menurun, bertahan atau bahkan cipta lagi grafik menaiknya itu. Nah dengan hadirnya teknologi seperti ini, ada perimeter protectionnya, ini menjadi semangat lagi. Ini adalah peluang baru bagi kita semua. Nah yang sudah kita pakai ini di peternakan BBR angsa ya. Nah di lokasi itu kan masih konvensional, masih sebatas perbatasan aset pengusaha, peternaknya dan asetnya masyarakat umum. Nah memang banyak kejahatan yang terjadi dengan lompat pagar, yang menjadi target yaitu pencurian ternaknya maupun telur-telurnya itu. Kita juga sudah tawarin dan sudah kita pasang dan hasilnya sangat memuaskan. Seperti ini, ada beberapa area yang memang rentan masuk penjahat itu dengan cara lompat perbatasan. Nah itu kita fungsikan perimeter protection itu kan ada namanya tripwire dengan intrusionnya. Hebatnya di Davao ini notifikasinya itu apa? Notifikasi kayak bukan ke dikiranya apa? Ke ini ya, ke alarm. Ya, ke alarmnya. Nah, yang di Davao ini bisa kita kategorikan sudah smart alarm, bukan hanya pemberitahuan di mesin DVR dengan suara tit 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 gitu. Nah, kalau Ini bukan disensor kan? Ini bukan disensor ya Kak? ada sebatas suara tit tit seperti itu ya. Nah, walaupun kita ada security, sering terjadi alarm-alarm seperti itu. Ketika kita mencari tahu sumber suara itu, ternyata banyak pemberitahuan yang keliru, artinya alarm palsu seperti itu. Karena ada dari teknologi WiSense ini bisa membedakan pergerakan asing yang menjadi fokus pergerakan manusia dan kendaraan. Nah, dalam konteks ini kan manusia, ketika ada pergerakan hanya manusia yang diaktifkan smart alarmnya itu, bukan sekedar suara tit-tit seperti itu dengan merek-merek konvensional lainnya. Nah, hebatnya produk Davao ini, alarm yang tit-tit itu bisa diubah dengan alarm MP3, format suara MP3, sehingga kita bisa custom, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh, ada 2 perimeter yang kita bangun. Misalnya pertama di gerbang nih, yang kedua di bagian yang lebih krusial di daerah belakang misalnya. Pagar belakang yang agak krusial. Kita juga bisa menyeting dengan pemberitaan suara itu yang berbeda. Misalnya alarm dengan suara khas, langsung kita bisa tahu pemicu suara itu dari area depan ataupun area belakang. Jadi kita
cepat menyikapi ya atau menindaklanjuti apa action yang harus kita lakukan untuk pencegahan kejahatan itu. Hebatnya lagi notifikasi ke handphone. Nah, ini menjawab kebutuhan semua orang ya. Bukan hanya alarm yang muncul di mesin DVR. Sekarang bisa notifikasi ke handphone. Bahkan notifikasi handphone itu pun bisa dengan suara yang berbeda. Jadi ketika terdengar suara notifikasi di handphone dengan suara yang kita atur, kita langsung tahu. Ini pemicunya dari CCTV, langsung action. Dan juga bisa live view-nya ya atau play record-nya 5 detik sebelumnya alarm itu terjadi. Jadi sangat-sangat membantu ya. Sangat seru ya ngobrol sama Ko Rusdi ya. Jadi kita lebih tahu lagi, misalnya detil aku yang misalnya memang orang yang awam CCTV nih, aku jadi tahu oh ternyata kondisi seperti ini bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu, bisa cukup jelas gitu loh. Kalau misalnya dari ilustrasi yang diberikan sama Ko Rusdi gitu. Tapi yang menjadi pertanyaanku adalah apakah semua kamera kalau misalnya ke yang apa tadi ada kan face recognition ya, face recognition itu emang semua channel bisa gitu ngedeteksi. Misalnya kita pasang di dapur, kita pasang di pagar, kita pasang di belakang. Jadi kan saya total misalnya 4 kamera, 4 kameranya ini memang bisa ya ngedeteksi semua wajah kita ini. Oke. Nah kalau sekarang kan ada namanya HPR research. HPR research ini sebenarnya untuk yang kalkulasi smartnya ini itu dilakukan oleh SPR, bukan kamera. Kamera hanya menampilkan. Tapi dengan kamera dengan yang kualitas yang lebih baik, maka akan meningkatkan sensitivitas. Kalau kameranya kualitasnya jelek, maka sensitivitas yang ditangkap sama SPR itu makin berkurang. Oleh karena itu kita sarankan kalau memang kita udah pakai smart SPR, maka kita pakailah kamera yang kualitasnya lebih bagus, biar bisa memberikan efek yang lebih baik. Itu yang pertama. Kedua, nah untuk yang seperti yang ditanya tadi ya, untuk pendukung face recognition itu memang nggak full channel, terbatas. Kalau untuk 4 channel itu hanya bisa 1 channel, kalau untuk 8 channel itu bisa 2 channel, dan untuk 16 channel 2 channel. Jadi bukan nggak semua channel bisa didukung face recognition. Nah, seperti yang kita bilang tadi, SPR license itu punya 3 fitur ya, punya 3 fitur, ada face, ada AVS, sama SMD. Nah, untuk SMD itu bisa all channel, tapi kalau untuk face itu channelnya tertentu, nggak full. Ya. Berarti nggak bisa semua wajah ya. Iya. Berarti kalau saya mau pasang di rumah ya agak rugi juga ya, karena kan cuma 1 kamera aja yang bisa face recognition. Jadi aku agak berpikir juga sih kalau misalnya mau pasang di rumah nih, rumahku misalnya kan nggak kayak rumah Bang Rolanda yang 100 lantai ya. Aku kan mungkin cuma 1 ruangan yang mungkin cuma butuh 4 kamera, tapi cuma 1 wajah aja yang bisa, maksudnya 1 kamera aja, 1 channel aja yang bisa mendeteksi wajah. Soalnya Mbak Putri, aku pun pasangnya di lantai 1 aja. Karena turunnya pakai katrol ya. Kalau untuk fitur face recognition ya, saya rasa itu cukup 1 channel aja. Oh, iya. Karena fungsinya itu kita bisa pasang di area entry ya, masuk ke area kita ataupun di satu batasan yang lebih apa ya? Pintu utamanya. Nah, pintu utama ataupun ya pintu utama itu langsung mengidentifikasi siapakah yang hadir itu, yang datang itu. Saya rasa cukup 1, nggak butuh semuanya. Kalau kita butuh lebih 1, kita bisa manfaatkan lagi XPR tambahan dengan fitur-fitur lainnya, misalnya dengan tripwire, intrusionnya ataupun SMD-nya untuk semua channel. Saya rasa untuk face recognition cukup 1 channel aja, nggak Karena butuh akses semua. utama untuk masuk itu memang kebanyakan dari pintu depan ya, Iya. untuk mengenali wajah. Iya. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur seperti tripwire, intrusion untuk kebutuhan kita ya. Kalau kebutuhan kita untuk semua channel, itu kita bisa manfaatkan SMD-nya ya, Smart Motion Detection-nya.
Nah, tadi yang saya katakan ada tripwire dan intrusion itu juga bisa menampilkan bukan wajah tapi keseluruhan si subjeknya, objeknya, orangnya seperti itu. Jadi kita bisa implementasikan fitur itu lebih tepatnya. Oh, berarti memang dalam satu XVR ini disediakan beberapa fitur. Jadi tergantung sama kebutuhan kita gitu. Kita mau pakai yang face recognition kah, atau tripwire intrusion kah, atau memang yang si SNG plusnya gitu. Ya, benar sekali Mbak Putri. Jadi Dahwa ini memberikan fitur-fitur tambahan tersebut untuk lebih ke security. Jadi sebenarnya fitur ini kita sediakan untuk proyek-proyek kita. Jadi kita melihat kebutuhan masyarakat pun udah semakin maju ya. Jadi kita hadirkan fitur-fitur seperti XPR License ini ke seri retail. Jadi kalau melihat pasarnya dengan XPR ini cukup diminati, dan seperti tadi kayaknya Korosbi tadi lebih banyak ya permintaan dari sisi perimeter protection ya, pencegahan, dan juga fitur-fitur yang disebutkan oleh Pak Hedi yang face detection, face recognition. Jadi ada beberapa fitur tambahan. Jadi setiap XPR License ini sama seperti yang dibilang Pak Hedi tadi, nggak butuh semua channel ada, sama dengan Pak Korosbi juga. Jadi saya juga menjelaskan ke pelanggan gitu. Jadi tidak butuh semua, hanya butuh dipasang pada saat masuk saja atau pintu yang kita curigai, misalnya di loteng ya, di atas, ataupun area-area yang sangat krusial gitu. Jadi untuk di dalam rumah sih ya kita menyarankan customer atau pelanggan pakai dengan tidak perlu menggunakan namanya fitur-fitur tambahan tersebut. Tadi sempat Ko Hendy bilang kan kalau misal face recognition itu kamera itu mempengaruhi sensitivitasnya untuk face recognition ya. Jadi yang mempengaruhi sensitivitasnya itu apa sih gitu? Misalkan kamera kan banyak jenisnya gitu, mulai dari resolusinya yang beda-beda, mulai dari 2MP, 5MP dan segala macam. Berarti kan resolusi ini juga penting ya. Kalau kita mau pilih CCTV, resolusi ini juga penting berarti. Nah sekarang kan yang aku denger nih, tadi kan juga dijelasin sama Abang Rolanda juga ya. Ini jagoan yang di Medan ini ya. Soal CCTV segala macam setelah Korosdi itu Bang Rolanda apa nomor 2 ya Bang ya. Nah itu kan tadi dijelasin bahwa resolusi itu macam-macam. Bahkan aku dengar pun ada yang sampai 4K ya, 8 sampai 12 megapiksel gitu. Nah yang di Dahwa ini resolusinya sudah seperti apa gitu? Apakah si Dahwa ini masih ya hanya 2 megapiksel atau seperti apa? Gimana sekarang kalau perkembangan dari Dahwa ini kok? Aku tanya Ko Hendy lah ya, nggak apa-apa ya Bang? beliau lebih. Aku lihat Abang Dina semangat ya. Aku lihat Ko Hendy. Oke, sekarang kan kalau teknologi kamera itu sekarang udah minimal di 2 MP. 1 MP udah sangat jarang ya terdapat. Jadi 2 MP. Nah, kemudian ada 5 MP, nah 8 MP sampai dengan 12 megapiksel. Tapi kalau untuk area HDCVA tidak pakai sampai dengan begitu besar. Nah, jadi untuk HDCVA untuk penggunaan analog HD itu masih didominasi di 2 megapiksel. 2 megapiksel. Tapi tidak menutup kemungkinan konsumen membutuhkan 5 megapiksel sampai dengan 8 megapiksel. Nah, dari Dahwa sendiri kita udah ada namanya 5 megapiksel yang teknologi terbaru ya, hanya satu-satunya di dunia, di mana satu-satunya di dunia ya, wow. Satu-satunya di dunia, mana 5 megapiksel kita mengadopsi aspek rasio 16:9. Apa itu aspek rasio? Apa sih aspek rasio 16:9 itu? Apa sih? Nah, kita tahu aspek rasio itu adalah perbandingan resolusi ya, antara horizontal dan vertikal perbandingannya. Nah, perbandingan 5 megapiksel yang sekarang yang brand lain itu masih di 4:3. 4:3 5 megapikselnya, sedangkan untuk Dahwa itu udah 5 megapiksel 16:9. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu adalah pada saat hasil recordingnya kita ekstrak keluar ya. Kita bisa lihat perbandingannya bahwa bentuk gambar itu tidak proporsional yang 4:3 karena monitor kita itu udah rata-rata udah widescreen 16:9, sedangkan untuk kamera itu yang diekstrak keluar itu hasilnya masih 4:3. Otomatis
bentuknya itu akan di stretch dan mengakibatkan bentuk dari objek itu menjadi tidak proporsional. Nah, terus itu yang pertama ya, 4:3 hasilnya. Yang kedua, kalau 4:3 dibandingkan 16:9 itu field of view-nya atau jarak luas pandangnya itu berbeda. Kalau 4:3 itu kalau kita ukur berdasarkan sudut derajat itu sekitar 90 derajat. Sedangkan kalau 16:9 itu sampai dengan 120 derajat luasnya. Jadi dengan adanya 5 megapiksel 16:9 otomatis itu akan memberikan pertama gambar yang lebih proporsional, kedua dengan area jangkauan yang lebih lebar dibandingkan 5 megapiksel yang sebelumnya gitu, yang brand lain. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara kita ngomong 2 megapiksel, 5 megapiksel gitu. Sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang mungkin orang udah pasti lah, contohnya udah pasti tahu lah jawabannya kan. Cuman apa sih mungkin kami yang sebagai orang awam nih, apa sih perbedaannya 2 MP, kita ngomong 5 MP, apa yang signifikan, yang jadi signifikan perbedaannya itu? Oke. Nah, kalau bicara tentang grafis, kalau kita bicara tentang grafis, otomatis tidak akan lari dari namanya pixel. Nah, kalau pixel itu, grafis itu ada kumpulan dari beberapa pixel. Makin besar pixelnya, makin rapat, maka akan menghasilkan gambar yang lebih jernih. Nah, kita tahu kalau 2 megapiksel itu atau Full HD itu ukurannya adalah 1980 1920 kali 1080 itu dikalikan dapatnya 2 MP. Kalau 5 MP itu lebih besar lagi. Nah, apa sih hubungannya ke kualitas gitu kan. Maka ketika kita play yang 5 megapiksel, kita lakukan digital zoom, otomatis ada beda dengan yang 2 megapiksel. 5 megapiksel itu pasti akan memberikan hasil yang lebih jernih dibandingkan yang 2 megapiksel. Jadi kalau 2 megapiksel nih kita zoom dengan 5 megapiksel lebih jelas yang 5 megapiksel. Dari sisi kerapatan dari Makanya harganya pun berbeda ya antara 5 megapiksel dan 2 megapiksel. Nah, kalau di pasar nih Bang, aku tanya sekarang apa? Karena soalnya ada aku dari tadi ya kan, kapan ditanya sama Ginting gitu. Aku tanya nih Bang, permintaan di pasar nih untuk yang 5 megapiksel sama 2 megapiksel. Memang kita tahu 2 megapiksel pasti lebih besar ya, mungkin lebih dari 50% pasti 2 megapiksel. Tingkat permintaan untuk resolusi di atas 2 megapiksel gimana di pasaran? Iya. Sama-sama kita tahu ya bahwa di dalam bisnis CCTV ini kebanyakan memang orang menggunakan 2 megapiksel dikarenakan pengetahuan tentang CCTV belum terlalu maju ya, yang saya lihat di Medan terkhususnya, di luar maksudnya di lingkup Indonesia. Jadi yang saya lihat orang masih banyak menggunakan kamera analog 2 megapiksel gitu. Jadi untuk permintaan 5 megapiksel ini sendiri pun belum terlalu signifikan, untuk lonjakannya belum terlalu banyak karena orang atau masyarakat atau pelanggan yang ingin menggunakan ini masih langsung mencoba pertama langsung di 2 megapiksel. Kalau yang 5 megapiksel biasanya mereka upgrade atau yang bisa kita bilang memiliki cost ataupun uang lebih ya untuk memberikan tampilan suasana dari security rumahnya lebih bagus gitu ya, bisa memiliki 5 megapiksel ataupun pabrik ataupun ya standar-standar dari perusahaan yang harus memenuhi 5 megapiksel gitu. Jadi kalau yang 5 megapiksel masih mengarah ke atas seiring dari kebutuhan yang saat ini sih. Padahal sebenarnya kan kalau kita ngomongin resolusi ini kan memang tidak harus dalam satu pemasangan nih kan. Kan tidak harus sebenarnya semuanya harus 2 megapiksel gitu kan. Misalnya kalau butuh daerah yang detail misalnya kita pakai megapiksel. Ada pengalaman kayak gitu nggak aku? Misalnya dalam satu pemasangan dicampur gitu. Itu ada pengalaman gitu. Awalnya kita tahu ya ada 5 megapiksel itu di awalnya harganya memang signifikan berbeda ya, lebih mahal banyak harganya. Jadi orang untuk memulai menggunakan kamera megapiksel ini kan lebih boros
jadi orang enggan selalu bertahan di kamera 2 megapiksel. Hmm. Nah, dengan hadirnya 5 megapiksel dari Cooper series bawah, itu harganya kan sangat kompetitif ya. Bahkan dari harga 2 mega dari tipe lainnya, 5 mega Cooper ini lebih terjangkau harganya. Betul. Dan kualitasnya sangat bagus. Ya, sangat bagus. Kalau pemakaian kamera 2 mega dan 5 mega itu bisa sering kita temukan ya yang mulai beralih ke kamera 5 mega dengan alasan harga sudah terjangkau ya. Bisa di mix, misalnya di kamera di DVR 4 channel, 2 kamera 5 MP dan 2 MP itu bisa di mix. Catatan yang harus kita perhatikan, XPR-nya itu memang harus mendukung 5 megapiksel. Nah, itu bisa di mix. Nah, karena sekarang ini harga sudah murah ya, sudah sangat terjangkau ya. Nah, sudah banyak kok yang menerima kamera 5 megapiksel ini. Nah, harganya sekarang juga sudah menggantikan posisi di harga 2 megapiksel sebelumnya. Artinya sudah sangat terjangkau. Nah, ayo teman-teman lainnya ya, jangan ragu pakai yang 5 mega, harganya sudah murah. Ada semak iklannya lagi ya. Iya, karena kalau dulu misalnya tadi kan kata Koruspi kan harganya sudah sama dengan 2 megapiksel Iya. sebelumnya. Toh yang 2 megapiksel sebelumnya kan banyak yang beli gitu ya. Iya. Apalagi yang 5 piksel dengan kualitas lebih, Iya. tapi harganya sama. Hmm. Oke. Tapi itu tadi poinnya ya, maksudnya DVR-nya itu harus mendukung. Kalau misalnya 5 megapiksel nih kok, kita aku nih mau pasang kamera 5 megapiksel, yang disarankan DVR-nya itu yang mana sih kok? Oke, nah itu pertanyaan bagus sekali ya, karena sekarang orang kalau customer kalau yang mau masang 5 megapiksel otomatis dia tidak memperhatikan budget lagi, dia berarti butuh kualitas. Yes. Oke, kalau dia butuh kualitas, kita tahu kalau SVR kita yang seri Hisense itu sudah mendukung 5 megapiksel. Nah, selain dari itu kita juga tahu produk manapun yang di dunia ini, kalau yang non 4K itu hasil recordingnya 5 megapikselnya pasti light atau MN. Nah, memang dia bisa menampilkan live view-nya 5 megapiksel. Oke, Ya. jadi live view 5 megapiksel, kalau recordingnya hasil recordingnya itu kalau namanya light atau MN itu otomatis vertical resolutionnya itu dipotong setengah. Nah, jadi kualitas yang ditampilkan itu tidak full murni 5 megapiksel. Itu mau brand apapun sama semua, karena mereka mau kontrol cost kan. Jadi diberikan kamera support 5 megapiksel tapi hasil recordingnya tidak full 5 megapiksel atau tidak real 5 megapiksel. Nah, bagi customer yang udah menggunakan 5 megapiksel maka kita harus tawarin kamera 4K, kamera 4K, nah gitu. Nah, saya lihat di pasar, di lapangan banyak orang salah asumsi tentang 4K ini. Nah, mereka berasumsi kalau saya pakai 4K berarti monitor saya harus 4K dong. Kalau monitor saya nggak 4K, percuma saya beli XVR 4K, ya kan? Toh tidak bisa menampilkan full. Tapi itu adalah pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena dengan XVR 4K, hasil recording 5 megapiksel kita itu murni, keluarnya 5 megapiksel. Nah, jadi ketika kita playback, memang hasil tampilan di monitor itu full HD, tapi jenis tampilan rekamannya itu dia full layar, tidak terpotong, jadi atau tidak stretch. Jadi kalau kita pakai yang light atau MN tadi itu hasilnya stretch, bentuk dari objek itu tidak sempurna. Itu yang mengakibatkan kenapa kadang ada customer yang mengatakan kenapa 5 megapiksel saya lebih cantik yang 2 MP ya dibandingkan 5 MP. Banyak sih dari pasar yang mengakibatkan itu adalah hal seperti itu. Kenapa? Karena kamera XPR atau DVR yang mendukung Full HD kan dia begitu diekstrak hasil rekamannya kan full, karena full view ya, full view. Ketika dia menggunakan kamera recorder yang 5 meganya non murni, otomatis
pengurangan kualitasnya itu ya, tampilannya pun stretch. Jadi dia bandingkan rekaman gua yang full HD dengan 5 MP, otomatis ada perbedaan yang signifikan. Nah, benar. Jadi mereka langsung berasumsi bahwa kamera 2 MP itu lebih cantik dari 5 MP. Benar yang saya katakan ya. Kita juga udah banyak ya temukan di lapangan ya, pengalaman kita pemasangan ya. Bahkan ada komentar dari konsumen 2 mega dan 5 mega yang kebetulan dipasang di satu device sama, satu tampilan, hasilnya kok sama aja sih. 5 mega gak ada beda sama dengan 2 mega, mending 2 mega. Nah itu juga harus kita jelasin ya sama konsumen. Hal-hal itu bisa terjadi karena output displaynya, medianya, layarnya dia menggunakan masih menggunakan layar monitor ya. Nah layar monitor itu memang nggak bisa menghasilkan gambar yang maksimal. Kalau mau bikin perbandingan hasil dari 2 mega dan 5 mega ini ideal di layar TV minimum 32 inci. Di situ baru terlihat perbedaannya. Bahkan kita juga pernah uji di layar TV yang lebih besar dan juga yang sudah fitur Ultra HD, bukan 4K ya, masih Ultra HD. Di situ kelihatan sangat beda. 2 mega dan 5 mega, walaupun yang masih light, itu juga udah sangat membantu hasil rekamannya itu. Apalagi dengan DVR yang support output sampai 4K, itu sangat bagus, sangat bagus. Berarti selain dari kameranya, kita harus perhatikan juga perangkat-perangkat pendukung ya. Nah, termasuk DVR-nya, bahkan sampai kalau bisa sampai monitornya ya harus diperhatikan. Diskusi hari ini banyak banget sih dapatnya. Jadi kita sekarang CCTV perkembangannya lebih ke pencegahan gitu. Jadi kalau istilah rumah sakit itu lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Karena kalau dipikir-pikir pun ya, abang dulu yang waktu mantan kepolisian ya. Kalau misalnya ada orang kasih butuh CCTV pasti ngurus-ngurusnya cukup panjang ya bang ya. Sebagai mantan kepolisian atau mantannya polisi. Iya. Mantannya polisi ya. Polisi tapi nggak pernah apa. Polisi bukan poluan ya bang. Jadi yang aku lihat kalau misalnya itu hanya sebagai bukti aja, itu akan mengeluarkan biaya juga dan belum tentu kalau itu pencurian barangnya kembali gitu loh. Tapi kalau misalnya dengan sistem CCTV sekarang, sebelum itu diambil kita udah tahu nih, oh ada orang, dan kita bisa memutuskan tindakan apa yang kita ambil. Apakah turun ke lantai 100 ke lantai 1 ya kan bang? Atau memang cukup telepon satpam atau seperti apa gitu. Nah itu yang aku dapat terus. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya, buat Korusdim. Setelah begitu banyak, dari tahun berapa kok masang CCTV? 2010 ya. Dari 10, sekitar 11 tahun ya? 11 tahun masang CCTV ini. Kira-kira customer ini merasa gimana? Ada rasa perasaan yang kita bilang tadi. Dengan CCTV ini kan katanya sebagai CCTV pengawas, aslinya akan memunculkan rasa aman gitu. Nah, menurut Koko nih, mungkin pendapat customer Koko gimana? Bener nggak CCTV ini bisa memunculkan rasa aman itu gitu? Oh iya. Lebih tepatnya seperti ini ya. Saya membagi cerita yang saya alamin ya. Saya kan juga ada CCTV ya. Di rumah, di toko juga ada ya. Nah, sekarang ini misalnya ada satu aja kamera yang aktif ya, padam gitu. Saya aja udah merasa nggak lengkap gitu, nggak nyaman. Jadi saya cepet itu benerin lagi gitu kameranya. Nah, untungnya lagi seperti ini. Dengan kamera CCTV yang bisa kita pantau secara live dari smartphone, itu bisa menghemat waktu kita ke lokasi. Misalnya seperti ini, ada konsumen kita, dia sibuk ya, banyak beberapa jenis usaha. Misalnya dia ada di pabrikan buku dia dia bisa mengubah kebiasaan rutinitasnya. Setiap harinya jam 8 sudah harus tiba di pabrik untuk lihat pengawasan segala macam bantu-bantu yang lainnya misalnya. Sekarang ini dia udah nyaman, pagi ketemu di kafe, ngobrol, mungkin bisa sambil jogging. Nah, rutinitasnya itu bisa digantikan dengan aktivitas yang lebih dia senangi ya. Sambil di kafe,
sekalian dia mantau Mantau CCTV. di sana dulu. Misalnya butuh koordinasi, cukup dari CCTV-nya aja. Tentu bisa ngobrol ya dari handphone atau seperti Karena apa. audio tadi ya kok. Nah, hal itu yang sangat menonjol ya. Terus berikutnya CCTV sekarang kan sudah ada smart notifikasi. Ilustrasi seperti ini misalnya, sama dengan konsumen kita yang tadi ya. Tentu dia punya ruang khusus ya, ruang khusus untuk dia bekerja ataupun istirahat. Nah itu juga menjadi wilayah atau area yang sangat privasi, yang nggak diizinkan siapapun yang masuk ke ruangan itu. Nah ketika ada yang masuk di sana tanpa izin, di handphonenya juga muncul notifikasi sehingga langsung bisa dipantau. Kenapa alarm bunyi? Kenapa kok ada orang masuk? Nah di situ juga dia bisa ambil tindakan cepat untuk menghindari kejadian yang lainnya seperti itu. Banyak juga contoh-contoh lainnya. Nah, mungkin pengalaman Coach Hendy juga ada ya hal-hal seperti itu. Coach Hendy. Yes. Ya, karena sekarang kan gini, CCTV kan memang dibutuhkan selain untuk selain untuk mengambil rekaman, juga kita untuk ke arah pencegahan. Nah, dengan adanya sistem smart dan AI sekarang, otomatis akan meningkatkan keamanan untuk pelindungan kepada konsumen tentunya. Dan di rumah saya sendiri juga saya ada pasang CCTV. Ya, fungsinya juga seperti itu. Jika ada kita lagi di kantor atau apa kita ingin lihat kondisi rumah, kita tidak perlu apalagi balik ke rumah lagi, cukup dari smartphone aja kita juga bisa lihat kondisi rumah. Apakah rumah saya tadi kunci ya? Saya keluar rumah apakah kunci saya? Dulu saya punya kebiasaan gitu ya. Saya pas keluar rumah kunci saya sering gantung. Saya sering lupa apa saya kunci. Jadi sekarang ketika ada CCTV seperti itu, saya cukup lihat rumah saya tertutup dan kunci tidak tergantung. Apalagi kalau ibu biasanya kompor dimatiin belum ya? Itu tuh yang sering tuh kompor dimatiin. Kalau Bang Roland nih, 100 tingkat. yang 100 tingkat tadi kan ada satu aja di CCTV kan. Itu gimana kira-kira? Berasa aman nggak dengan satu lantai aja yang pakai CCTV? Tapi CCTV-nya udah kok. Udah. Gimana Bang? Jadi dengan pemasangan CCTV membuat kita merasa lebih nyaman pada saat kita berpergian atau meninggalkan rumah kita jauh lebih aman dibandingkan kita tidak ada CCTV. Itu sih yang kita rasakan dari kita sendiri ataupun tetangga-tetangga kita yang sudah memasang CCTV. Gitu. Ada juga satu pengalaman menarik ya. Jadi CCTV ini bukan hanya fungsinya untuk mencegah, artinya mencegah kejahatan. Kita juga bisa menghindari, misalnya ada tamu yang datang kita mau menghindari, kita bisa lihat nih, ada si tamu ini yang terlalu berani ya masuk nyelonong ke ruangan kita. Nah, saya nggak segan-segan, kalau memang saya nggak inginkan, saya ngumpet, kabur dari belakang gitu untuk hindari si tamu ini misalnya. Nah, jadi ini pun bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa berpikir apa tindakan selanjutnya dari CCTV. Bukan hanya yang seperti itu, bahkan hal-hal konyol itu bisa kita manfaatkan. Begitu. Jadi unik ya CCTV. Iya, menarik. Dan juga menarik karena yang dibilang sama Coach Teta ada efektivitas waktu gitu. Jadi dengan CCTV ini, kalau dulu kan mungkin zaman dahulu harus store muka dulu ke bos ke kantor gitu ya kok. Store muka dulu. Sekarang kan nggak usah store muka, tinggal lihat CCTV. Ini anak memang datang tepat waktu. Itu ada efektivitas waktu. Oke, sepertinya sudah cukup lengkap ya pembahasan kita hari ini, dan mungkin orang yang menonton sekarang pun mungkin banyak sekali informasi yang bisa didapat hari ini gitu. Mulai dari kamera kita yang audio tadi kita bahas ya, ada full color, kemudian ada yang resolusi 5 megapiksel, bahkan kita bahas sampai yang namanya recorder Wesense dan recorder sampai 4K gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran, teman-teman belum tahu nih tipenya apa-apa aja, tadi sudah dituliskan di depan gitu. Saya tuliskan di depan apa aja tipe-tipenya dan bisa dibeli di mana. Udah pasti tahu beli di mana ya kan. Kalau di Medan boleh ke sini ya kan. Ada Semedan. Semedan ini apa nih kok filosofinya nih kok? Filosofinya
nggak aneh-aneh kok. Kan? Ya, Medan mewakili nama kota Medan ya. Iya. Nah, se-nya itu identik dengan misalnya segelas, satu gelas. Semedan, satu Medan. Nah, Oh. biasanya juga bisa seperti itu. Nah, cikal bakal nama Medan ini sebenarnya pun hanya spontan. Nah, bukan berarti spontan, bukan. Nah, awalnya target penjualannya itu hanya mencakupi Medan. kota Medan. Nah, sesuai dengan perkembangan sekarang ini ya, pemesanan online ya bisa aja dari luar kota ya kita juga terima ya. Nah, kawan-kawan kalau yang mau pesan bisa dapatkan kontak saya di deskripsi video ini ya. Oke. Nah, ini sudah tersedia semua. Jadi ini terima kasih Ko Rusdi sudah datang ke kantor Dahwa yang begitu sederhana. Begitu sederhana ya. Kemudian terima kasih Ko Hendy atas informasinya, terima kasih Bang Rolanda untuk informasinya. Tentunya informasi ini bisa membantu teman-teman buat installer, dealer atau misalnya end user dalam rekomendasi produk yang akan ditawarkan, yang akan dipakai seperti itu. Nah, untuk terakhir kalinya terima kasih. Salam sehat dari saya Tri Putri Ginting dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dahwa Sumatera.